إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki ke rumahnya yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan sejenak antara dua salat maghrib dan isya dalam usaha dan niat tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita punya terang jalan kita, kemudian benar amal kita dan benar akidah kita. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita pula diberikan Allah taufik di dunia ini untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan syariatnya dalam diri kita dan keluarga kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang adillatul ba'thi wan nusyur. Masih berbicara tentang dalil-dalil yang disebutkan Allah tentang hari berbangkit. Malam ini kita akan mencari dan memahami kembali dalil-dalil yang berkaitan dengan hari berbangkit. Kita sadar bahwa di antara perkara yang sangat penting dengan keimanan kita terhadap yaumil akhir itu adalah adanya hari berbangkit. Kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihidupkan kita oleh Allah setelah tiupan sangkakala kedua. Karena tiupan yang pertama seluruh makhluk yang bernyawa mati. Setelah tiupan yang kedua seluruh yang pernah meninggal maka itu akan dihidupkan kembali. Termasuklah dalam pembahasan kita malam ini yang akan kita lihat dalil-dalil Al-Quranul Karim sangat banyak yang berbicara tentang hari berbangkit tersebut. Yang pertama dari Al-Quranul Karim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan langsung akan adanya hari kiamat itu. Yang pertama, Allah menyebutkan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Hari kiamat itu pasti tiba, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan hal itu bagi orang beriman. Hari itu pasti tiba. Dan yang mesti kita pertanyakan adalah sejauh mana persiapan kita. Kita teringat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ketika ditanya tentang mata sa'ah, gitu kan? Masih ingat hadisnya? Kapan akan terjadinya kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kapannya. Tapi pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Madzal ladzi a'dadta laha? Itu yang paling terpenting. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk itu? Karena hari kiamat sebuah keniscayaan, kepastian yang tidak perlu kita tanyakan. Karena Allah yang akan menjadikan hari kiamat itu tiba.
Tapi yang mesti kita ambil dari ibrah, yang kita ambil pelajaran dari hadis Nabi yang sudah kita bacakan tadi, dari pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'adatta laha?" Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari itu? Sahabat ini mengatakan, saya tidak punya apa-apa kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Hal ini menjadi penting bagi kita ikhwah fillah rahimakumullah, sehingga kita bisa mengatur kehidupan kita. Siapa orang yang layak untuk kita berikan cinta kita adalah baginda kita alaihi salatu wassalam, dan orang-orang saleh, orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, adalah bagian dari keimanan. Sehingga Anas ketika mendengarkan hadis ini, dia mengatakan bahwa aku berharap dengan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, aku dibangkitkan oleh Allah bersama mereka. Kawal hal ini, kawal keyakinan ini, kawal akidah ini. Jaga jangan sampai melenceng. Cintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berikan apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan sukai. Apalagi kita di bulan Ramadan yang hitungan hari tiba kepada kita, yang mudah-mudahan yang paling terpenting, Ramadan pasti tiba setiap tahun. Ramadan pasti akan tiba setiap tahun sampai datang hari kiamat. Namun yang perlu kita evaluasi, apakah kita pada setiap tahun tibanya Ramadan kita membersamainya atau tidak. Itu yang harus kita evaluasi. Yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada kita usia, kesehatan, taufik di dalam mengisi hari-hari yang sangat terbatas itu, hari-hari yang istimewa itu, hari-hari yang bilangan yang sangat terbatas tersebut. Ayyaman ma'dudat kata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, perhatikan ayat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelahnya langsung Allah sebutkan tentang hari yang disebutkan Allah itu sangat terbatas. Tidak seperti hari yang panjang, dia berbatas. Hanya 30 hari atau 29 hari. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, dari sekarang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik agar Allah berikan kesehatan, kesempatan, Allah berikan kita kemudahan di dalam mengisi dengan ketaatan-ketaatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bahwa Ramadan itu bulan di mana Allah Tabaraka wa taala memberikan, menaburkan banyak kebaikan, menaburkan banyak amal saleh yang dilipat gandakan pahalanya. Ingat baik-baik bahwa kita ini harus jadikan Ramadan adalah bulan untuk fastabiqul khairat, bulan di mana kita bersemangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak hanya sekedar melewati hari-hari siangnya dengan puasa, ya tanpa kita menjaga sunnah-sunnah puasa, tanpa kita menjaga hal-hal yang mengurangi pahala ibadah puasa kita, tidak. Tapi kita berusaha untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, dan kemudian kita isi malamnya dengan tilawatil Quran, dengan qiyamul lail. Kemudian dalil yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Yang dijanjikan Allah hari kiamat itu tidak akan ada satupun
ya, yang bisa mengingkari kecuali orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa kerugian dan kehinaanlah bagi orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh sangat merugilah orang-orang yang telah mendustakan akan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu sungguh tidak mendapatkan hidayah. Orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit itu orang tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam dalilnya juga menyebutkan memuji orang-orang beriman yang selalu membenarkan hari kiamat. Memuji orang-orang yang beriman yang selalu membenarkan akan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang rasikh dalam keilmuannya mereka mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina, kami percaya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidaklah ada yang bisa mengambil ibrah, tidaklah ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ikhwafillah rahimakumullah, orang yang berusaha mengambil pelajaran, yang mengambil ibrah pada setiap syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, pada setiap dalil-dalil yang telah Allah sebutkan, yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, berusaha mencerna kemudian mengamalkan, itu orang cerdas. Jelas ya? Orang cerdas yang bisa mengambil ibrah dari ayat lalu kemudian diamalkan, itu orang cerdas. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, itu diantara dalilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam sebuah ayatnya tentang dekatnya hari kiamat. Allah katakan yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, ya, bahwa hari kiamat itu dekat. Kapan terjadi? Allah yang Maha tahu. Jangankan kita bicara hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia diutus sudah mengatakan bahwa saya diutus menjadi rasul dengan hari kiamat itu kahataini, seperti antara jari telunjuk dan jari tengah. 1400 sekian tahun yang lewat, Nabi mengatakan kiamat sudah dekat. Kalau kita bicara hari ini, itu lebih dekat lagi. Dan hari kiamat, ya, tidak bisa kita bicara kecuali dengan tanda-tanda yang telah disebutkan Allah dan Rasulnya. Kiamat itu ada tanda-tanda sughra dan ada tanda-tanda kubra. Kalau sughronya sudah banyak, tanda-tanda sughronya sudah banyak, tinggal menunggu beberapa tanda-tanda kubra, yang itu tentu ya di saat kiamat tiba, di saat bumi tidak lagi ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih banyak masjid penuh dengan ta'lim, ma'mur dengan salat berjamaah, kalimat tauhid masih ditegakkan, insyaallah. Tapi kita jangan pernah bilang kiamat masih jauh dan masih lama, tidak. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, Allah tabaraka wa taala dalam firman yang telah mengatakan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain bahwa ketika orang-orang semuanya tidak mempercayai tentang hari kiamat dan mereka menyangka bahwa Allah tabaraka wa taala tidak mampu untuk mengembalikan, ya, kita yang sudah hancur lebur dalam tanah, sampai mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayahsabul insanu, apakah manusia mengira, apa yang dikira manusia, allan najma'a idhamah, ya, apakah manusia mengira kami tidak mampu untuk mengumpulkan kembali tulang belulang?
yang telah hancur. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kami sangat mampu dan sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sebagai bukti bahwa hari kiamat dan hari berbangkit itu ada, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat tersebut dengan apa yang telah Allah ciptakan ketika kita di dunia ini. Sungguh sangat banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, baik itu tanda-tanda yang terbentang di alam semesta ini ataupun tanda-tanda al-matluwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhan nasu. Allah katakan begini, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, jika sekiranya kalian dalam keraguan tentang hari berbangkit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk membawa kita dalam proses penciptaan manusia ini. Allah katakan begini, fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, kata Allah, kami ciptakan kalian dari turab. Apa arti turab? Tanah. Kalian itu asalnya tanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma min nutfah. Kemudian kalian diciptakan kemudian dari setetes air mani, dari nutfah. Thumma min alaqah. Setelah itu akan menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah. Kemudian kalian menjadi segumpal daging. Ikhwafillah rahimakumullah. Proses-proses itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak perlu kita ragukan. Yang awalnya kita ini tidak ada menjadi ada atas izin Allah, atas kehendak Allah. Apalagi yang pernah ada kita dan pernah kita menjalani kehidupan, kemudian kita meninggal dunia, itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah di dalam menghidupkan kembali kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma. Kami ciptakan kalian, kami letakkan kalian di dalam rahim sampai waktu yang telah kami tentukan. Manusia dalam rahim itu juga berbeda-beda. Ada yang hanya sebentar, ada yang lahir sebelum masanya, prematur, dan ada yang 9 bulan lahir pada umumnya, dan bahkan ada orang yang lewat dari 9 bulan. Allah yang berkehendak. Tidak ada yang bisa berkuasa. Allah yang berkehendak itu. Nah, kemudian Allah katakan, "Tsumma nukhrijukum tifla." Kami keluarkan kalian dari rahim ibu kalian sebagai anak. "Tsumma litablu ashuddakum." Kemudian kalian menjadi dewasa. "Wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur." Ada di antara kalian yang cepat meninggal, ada pula di antara kalian yang Allah sampaikan pada usia tua. Proses kejadian manusia dari penciptaan awal sampai meninggal dunia itu Allah ingin sampaikan kepada kita, dan melalui ayat-ayat itu pula Allah ingin meyakinkan, memberitahu kepada kita bahwa Allah sanggup untuk mengembalikan kita di hari kiamat kelak, menghidupkan kita di hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahikumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya kita untuk berjalan di muka bumi, untuk melihat tanda-tanda kebesarannya, untuk melihat ciptaannya. Makanya rihlah itu penting. Rihlah itu sangat penting. Karena dengan rihlah kita akan bisa mengambil ibrah, melihat banyak ciptaan Allah yang sangat besar dari apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita di sekitar rumah kita. Kemudian Allah katakan, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduhu. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Saya kira di antara kita ini mungkin ada yang petani ya. Orang petani itu subhanallah, orang-orang yang selalu berhadapan bagaimana perkembangan tumbuh-tumbuhan, bagaimana diawali dengan
menanam biji-bijian, tumbuh dia, nampak, membesar, kemudian sampai dia menikmati buahnya. Lihatlah itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ambil pelajaran untuk persiapan diri. Tidak ada yang langsung, dia akan berproses. Makhluk hidup akan berproses dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala memproses masing-masing dari makhluk yang ada di muka bumi ini. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, sesungguhnya di dalam pertanian itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah menguatkan keimanan kita tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha sanggup untuk menghidupkan manusia setelah matinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul siru fil ardi, kata Allah. Berjalanlah kalian di muka bumi. Fanzuru, dan lihat kaifa bada'al khalq, bagaimana Allah menciptakan sesuatu, memulai menciptakan sesuatu. Tsummallahu yunsyi'un nash'atal akhirah, kemudian Allah tumbuhkan dan hidupkan kembali nantinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwah fillah rahimakumullah, berjalan kita ambil ibrah dan ajak anak-anak kita untuk merasakan betapa besarnya Allah melalui ciptaannya. Ini yang sering kami sampaikan dengan dialog iman. Ambil pelajaran pada setiap pemandangan yang kita lihat dan ambil nilai-nilai keimanan di situ. Ini yang tidak ini yang tidak bisa kita lakukan terkadang dalam kehidupan kita. Hanya sekedar menikmati perjalanan tanpa kita mengambil ibrah untuk diri kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ketika orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan ucapan-ucapan mereka. Di antara ucapan mereka apa? Wa qalu, ini orang-orang kafir, a idza kunna idhaman wa rufatan. Mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur dan lembur, hancur. Apa kata mereka? A inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kami mungkin kembali akan menjadi makhluk ciptaan yang baru? Untuk hal yang seperti ini, ikhwah fillah rahimakumullah, ini butuh hidayah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meyakini akan adanya hari berbangkit, hari kiamat yang merupakan rukun iman kita, maka itu sebuah nikmat yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang sampai hari ini pun tidak percaya akan ada hari berbangkit. Mereka begitu ya, mereka menggunakan logika. Ketika tidak tembus oleh analisa mereka, maka mereka tak percaya. Kami yang sudah hancur lebur ini, apakah kami bisa menjadi makhluk yang baru? Ini ungkapan mereka. Allah abadikan, ikhwah fillah. Allah sebutkan itu kepada kita melalui firman-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam yarau, apakah mereka itu tidak melihat, kata Allah, annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard. Apakah mereka itu tidak melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Mereka enggak percaya pula tentang hal yang seperti itu. Lihatlah ciptaan Allah, langit dan bumi, kata Allah. Qadirun ala ay yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadh zalimuna illa kufura. Hal yang besar saja, langit dan bumi ini yang agung ini, mampu Allah untuk menciptakan, mampu Allah menciptakan, apalagi menghidupkan manusia yang pernah ada. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa ayat yang lain yang senada dengan ayat ini juga tentang ungkapan-ungkapan mereka, di mana yang sudah hancur apakah mungkin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, la khalqus samawati wal akbar, ya, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Menciptakan langit dan bumi ini akbar, lebih besar, ya, dari hanya sekadar menciptakan manusia, kata Allah.
Lihatlah ciptaan ini. Perhatikanlah langit dan bumi ini. Ambil ibrah, ambil pelajaran. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sekali waktu perlu anak-anak kita yang tumbuh dalam fitrah mereka yang lahir dalam keimanan itu, maka ambil sekali waktu bersama mereka, cari, ajak mereka melihat, menatap ke langit. Lihat nak, siapa mencipta langit yang tanpa tiang ini? Lihat yang luas ini. Ambil pelajaran nak. Lihat, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini penting untuk kita sampaikan ke anak-anak kita. Penting untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga tertanam dalam diri mereka keimanan, keyakinan yang kuat tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah juga mengatakan tentang dalil di mana hari berbangkit ini adalah sebuah kepastian. Juga Allah membantah terhadap orang-orang yang mendustainya dengan mengatakan, ya, ungkapan-ungkapan mereka kembali dalam ayat yang lain, waqalu, mereka kembali mengingkari, a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Apabila kami telah hancur lebur, ya, tidak lagi ada tersisa di dalam tanah sana, apakah kami bisa menjadi makhluk yang baru lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini dalam surat As-Sajdah Allah sebutkan. Ini tentu ungkapan-ungkapan yang sering mereka sampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kemudian ungkapan itu Allah bantah dengan banyak dalam banyak ayat. Kemudian Allah juga mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah azza wa jalla sementara kalian, ya, wa kuntum amwat, dulu kalian, ya, amwatan, tidak hidup. Kita tidak ada dulu. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian setelah hidup Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum. Yuhyikum yang di sini ini adalah Allah bangkitkan setelah terjadinya hari kiamat. Kita awalnya tidak ada, mayit. Kemudian Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita di dunia. Kemudian Allah matikan kita dari kehidupan dunia ini, dimasukkan ke alam barzakh, dikubur. Ya, orang dikubur, dan kemudian di alam barzakh dia menunggu sampai datang hari kiamat. Maka perhatikan bekal kita untuk menuju alam barzakh, karena alam itu alam yang sudah dirasakan oleh siapapun yang meninggal dunia, baik itu berupa nikmat dari orang-orang yang beriman, ya, oleh orang-orang yang beriman, atau berupa azab dari orang-orang yang tidak beriman. Itu di alam barzakh. Terlihat dari doa kita. Doa kita kan apa doa? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufaran niran. Jangan engkau jadikan, ya, kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, thumma yumitukum, Allah matikan kita di dunia ini, kemudian dimasukkan ke alam kubur, dan di situ menunggu penantian yang sangat panjang. Bisa jadi kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan kita di dunia ini, ya, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun di alam barzakh. Bayangkan, di situ kita sudah merasakan nikmat dan sudah merasakan azab bagi yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti itu yang harus kita pikirkan bersama, ya. Tidak hanya kita pikirkan betapa besar dan luasnya rumah di dunia, betapa nyamannya kita, tempat tinggal kita, tapi kita harus berpikir di alam barzakh yang menjadi alam awal dari sebuah perjalanan panjang nanti menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ilaihi turja'un." Kemudian kepadanya kalian dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Kalian kembali kepada Allah, kita kembali. Maka kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada beberapa dalil yang lain yang juga menunjukkan tentang kebenaran hari berbangkit tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain ketika orang-orang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tidak mungkinnya bagi Allah untuk membangkitkan manusia, maka seperti mereka katakan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Allah membuat perumpamaan, ya. Kemudian di antara pertanyaan manusia, perkataan manusia, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang yang hancur itu? Qul, kata Allah kepada Nabi kita, qul, katakan Muhammad, yuhyiha, yang menghidupkannya
alladzi ansha'aha awwala marrah. Dialah Allah yang telah menciptakan pertama kalinya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah ya setiap makhluknya maha tahu. Allah sangat tahu. Jadi tidak ada yang kita ragukan sedikit pun. Kemudian Allah menyebutkan alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ayat berikutnya awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim, dan seterusnya. Ayat ini adalah menceritakan tentang bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengembalikan kita dan akan sangat mampu untuk ya menyempurnakan ciptaan sebagaimana Rasulullah SAW juga kuatkan dalam banyak hadisnya. Allah Subhanahu wa taala dalam kehendaknya cukup mengatakan ya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu artinya bahwa ini adalah sebuah ayat yang mesti kita sadari. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Untuk pembahasan ini saya kira cukup. Namun saya ingin mengingatkan diri dan kita semua ya hadirin hadirat bahwa tentang ibadah bulan Ramadan ini adalah sebuah kesempatan yang mahal bagi setiap orang-orang yang beriman agar tidak menyia-nyiakan. Oleh karena itu kenalilah hukum-hukum yang terkait dengan ibadah suci Ramadan. Karena puasa secara bahasa adalah al-imsak, di mana kita menahan apa saja yang kita tahan, al-imsak anil akli wasyurbi wa jami'il muftirat. Kita menahan dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan, ya, termasuk mendatangi keluarganya di siang hari, itu tidak dibenarkan. Lalu kemudian yang penting di samping ibadah kita yang mesti kita perhatikan adalah tentang rukun-rukun yang mesti kita jaga. Yang pertama adalah imsak itu sendiri. Yang pertama adalah an-niyah, ya, rukunnya adalah an-niyah. Ya, jangan sampai ya, kita nanti berpuasa Ramadan tapi kemudian niatnya tidak dilakukan. Dan hal ini berbeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib kata Nabi SAW, man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Ya, yang tidak mentabyid niat, yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa besok, maka tidak sah puasanya. Berbeda dengan puasa sunnah yang dibolehkan bagi seseorang ketika dia habis salat subuh, hari itu hari Senin misal atau hari Kamis, dia ingin berpuasa, silakan dilanjutkan tanpa dia harus ya niat sebelum azan subuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua ya al-imsak, ya, kita menahan. Dari mana kita tahan? Dari azan fajar, azan subuh, al-fajr shadiq sampai terbenam matahari waktu maghrib. Jadi menahan bukan berbunyi sarine. Jangan sampai ya. Jadi sarine itu masih bisa, itu hanya sekedar mengingatkan. Ya. Jadi menahan makan dan minum itu kapan? Setelah azan subuh, al-fajr shadiq. Ya. Ini yang boleh kita tahan sampai datangnya maghrib. Nah ini di masjid kita ini kerja digital ya Bang ya. Pengurus masjid, saya menghimbau seluruh pengurus masjid untuk berhati-hati dalam ya meletakkan jam itu. Bagi jamnya pakai baterai, ganti baterainya selama Ramadan ini. Ya, dicek. Kalau jam-jamnya jam digital, pastikan betul. Lihat betul. Karena nanti ketika kita berbuka belum saatnya, itu tidak ada tawar-tawar itu. Makanya pengurus masjid betul-betul hati-hati. Yang muadzin ya juga mesti berhati-hati. Karena akibatnya fatal bagi kaum muslimin. Dengar azan sini langsung berbuka, padahal lebih dulu 3 menit atau 2 menit.
Itu akibatnya fatal. Lalu kemudian ini yang kita tahan, an-niyah summa al-imsak. Kita menahan dari azan subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Yang ketiga az-zaman, di mana kita di bulan Ramadan itu kita tidak membalik. Makanya waktunya itu kata Allah, wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Jadi puasa itu dari subuh sampai malam. Andai ada orang yang membalik, habis maghrib dia puasa sampai subuh, ya kan? Siang harinya nggak puasa, ini nggak sah. Karena waktunya, az-zamannya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunnah-sunnah yang mesti kita jaga adalah yang pertama, ta'jilul fitr. Nah, ini ta'jil itu artinya isti'jal, kita mendahulukan, menyegerakan, bukan menurunkan, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah berbuka, saatnya azan, kita berbuka, ya berbuka. Menyegerakan berbuka pada saat azan. Ya, jangan, itulah tadi saya katakan bahwa jangan sampai jam di masjid kita lebih cepat atau tidak akur, tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Ta'jilul fitr. Nabi mengatakan la yazalu ummati bi khairin, ya, umat saya selalu dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Itu sunnahnya itu. Ya, sunnahnya juga kita berbuka dengan 3 hal. Yang pertama dengan rutab. Berbuka dengan rutab, ya, atau berbuka dengan kurma. Atau kalau tidak dengan air. Itu sunnahnya. Jelas ya? Itu diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ia berbuka dengan rutab. Tahu rutabnya? Rutab tahu? Iya, dia kurma tapi masih muda. Di sini saya belum menemukan di Pekanbaru rutab. Tapi informasinya sudah ada yang menjual. Jadi kalau dapat boleh dikasih. Informasi sudah ada di Pekanbaru. Orang jual rutab. Berbeda dengan kurma yang kita makan. Ini kalau bisa disediakan kurma nih. Sediakan kurma, ya, khulaska atau sukari, silakan. Di kaum muslimin itu berbuka dengan kurmanya. Kalau tidak dengan alma, Nabi itu berbuka gitu. Kalau nggak ada rutab, dia makan tamar. Kalau tidak ada tamar, minum air putih. Air putih, ya, tidak air berwarna. Semangko, ya, atau salalau macam-macam, ya, gorengan. Air putih dulu, ambil sunnahnya, gitu ya. Itu diperhatikan. Jadi puasa kita berusaha ikhlas lillah azza wajal, kemudian memperhatikan sunnah-sunnah puasa, gitu kan? Memperhatikan sunnah-sunnah puasa. Dan makanya sebagai muazin, ya, antum bagi yang azan ini, ya, batalkan dengan 1 atau 3 kurma. Jangan kolak pisang dulu. Itu lama orang menunggu. Nah, artinya batalkan dengan air putih antum azan. Nah, begitu. Ketika sudah masuk waktu, batalkan puasanya, minumlah, ya, 1 butir kurma atau makan, kemudian minum air putih. Lalu kemudian azan. Kemudian yang ketiga, di antara sunnahnya ta'khirus sahur. Mengakhirkan sahur. Sehingga sahabat menceritakan Nabi itu sahurnya qadra 50 ayat, antara dia sahur dengan azan itu. Di bacaan 50 ayat itu kan tidak berapa menit itu. Dekat dengan waktu azan Nabi itu sahur. Ini kalau jam 1 bukan sahur namanya. Makan malam namanya kan. Nih, pulang tarawih kemudian atau duduk-duduk di masjid, makan langsung kan. Langsung subuh langsung puasa, itu bukan sahur. Meninggalkan sahur, ya, itu berarti meninggalkan sunnahnya. Sunnahnya puasa mengakhirkan sahur. Kata para ulama, apakah boleh sahur dengan seteguk air? Boleh. Yang penting ada yang kita minum atau makan. Apa saja? Insyaallah yahsul bihi as-sahur. Ya, sahurnya telah terjadi, artinya berlaku. Ikhwah fillah. Kemudian di antara sunnah-sunnah selain itu, di mana kita menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, makan minum dengan tamar, ya, kita juga, ya, dianjurkan untuk, ya, ketika kita ingin berbuka, ya, kemudian kita makan yang tadi, kemudian kita jaga
ibadah-ibadah yang lain dalam kehidupan kita. Ya, di antara sunnah-sunnah itu ad-du'a indal iftar. Kita banyak berdoa. Ini kalau bisa bahwa setengah jam menjelang berbuka sudahlah istirahat, duduk, fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan ya bahwa di antara salah satu doanya orang-orang puasa itu mustajab. Di antaranya adalah di saat indal iftar, di saat dia berbuka atau di saat menjelang berbuka, itu waktu-waktu yang sangat mustajab. Sudah, kita nggak perlu lagi keluar rumah, sudah cukup waktu untuk mencari belanja, kemudian kebutuhan untuk berbuka. Fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berbuka itu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Ini kan tidak di kita ini, masyarakat pada umumnya semakin ke ujung semakin ramai di luar, sehingga keutamaan berdoa itu terlewatkan. Keutamaan berdoa itu terlewatkan. Ya, maka ajak istri kita dan anak-anak kita menjelang berbuka setengah jam 6 itu sudah cukup, istirahat, duduk. Kita berzikir banyak kepada Allah SWT, kita banyak menyebut namanya, kemudian kita sebut ya, minta kepada Allah dengan permintaan-permintaan ya kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan perlu kita ingat bahwa setiap malam di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari nerakanya. Ya, setiap malam. Dan itulah yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala di saat kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal saleh, dan tidak hanya sekedar dibukakan tapi kemudian dilipat gandakan. Makanya sebagian para ulama ketika berbicara tentang babul ihsan, apa yang mesti kita lakukan di Ramadan? Yang pertama, as-sadaqah. Itu salah satunya. Bersedekah itu sangat dianjurkan. Bahkan yang sangat dianjurkan adalah memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Hadisnya jelas, hadisnya sahih. Man fattara sa'iman, yang memberikan makan kepada orang berpuasa. Ya. Apa yang Allah berikan? Dia akan mendapatkan pahala dari orang yang dia beri makan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Jadilah hamba Allah yang cerdas pada tahun ini. Dapatkan pahala-pahala kaum muslimin ya dari pahala puasa mereka dengan cara kita memberi makan. Ini sudah diumumkan tadi ya, dibuka paket 25.000 satu paket. Silakan kita berlomba-lomba ya untuk saling membagi, berbagi dan saling ya support di antara kaum muslimin. Yang kedua, ikhwah fillah, adalah tilawatil Quran. Amalan yang sangat dianjurkan selain daripada as-siyam di siang harinya adalah tilawatil Quran. Al-Imam Zuhri mengatakan bahwa tilawatil Quran adalah amalan sangat dianjurkan di bulan Ramadan, karena Ramadan itu sendiri disebut dengan bulan Al-Quran. Ramadan itu juga disebut dengan bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Suasana Al-Quran hadir. Jadi nanti masuk masjid ini atau masjid dimanapun ya, masuk lebih awal saat salat zuhur atau asar atau mungkin subuh, maka yang kita duduk, yang kita mana duduk harus dengan pegang Quran. Saat kita duduk pegang Quran, syiarnya itu syiar Al-Quran. Dan ini terasa sekali kalau di Arab itu, terasa sekali, khususnya di Arab ya, di Masjid Nabawi, di Al-Haram Al-Makki, atau di negara-negara Arab yang lain juga terasa ya, terasa sekali itu bulan Al-Quran. Di bis-bis kota, di tempat-tempat penjagaan, dimanapun ya, di tempat-tempat toko-toko, itu semua para penjaganya membaca Al-Quranul Karim. Maka sibukkan diri kita membaca Al-Quranul Karim, sehingga para ulama pun ya berbagai macam kisah yang kita dapatkan di dalam mengkhatamkan Al-Quran. Mana yang lebih utama? Sebagian ulama mengatakan membaca Al-Quran di malam hari lebih afdal, lebih utama dari siang hari. Kenapa? Berdasarkan hadis Jibril yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fakana yudarisuhu kulla lailah. Berdasarkan hadis itu, para ulama mengistimbatkan lebih utama kita bacanya di malam hari. Artinya hari malam itu kita adalah utama. Satu juz yang kita baca di malam hari itu tidak sama seperti satu juz dibaca di siang hari. Kemudian, ikhwah fillah rahimakumullah,
Di samping kita as-sadaqah, tilawatil Quran, kemudian kita juga menghidupkan dengan qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini tentang puasa ya. Qiyamnya, tarawih itu adalah qiyam Ramadan. Boleh kita tambah di rumah? Boleh. Kalau nanti kita sudah witir di masjid, maka kita salat malam di rumah tidak ditutup dengan witir lagi. La witrani fi laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau kita sudah dahulukan witir, maka tidak perlu kita witir setelah salat tahajud kita di malam hari. Jelas ya? Dan Nabi SAW adalah orang yang menghidupkan malamnya dengan qiyam. Di samping itu ikhwah fillah rahimakumullah, adalah kita melaksanakan ibadah umrah. Salah satu keutamaannya bahwa umrah di bulan suci Ramadan adalah seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kelebihan rezeki Allah berikan ya ke lapangan, maka silahkan untuk diagendakan dengan keluarganya atau mengambil paket-paket ya, seperti hari ini banyak sekali orang menjual paketnya dengan apa ya, paket itikaf istilahnya, paket itikaf nah, kan? Dan hanya menyewa beberapa kamar saja untuk naruh barang, hari-hari dan malam-malamnya semuanya di Masjidil Haram. Bisa itikafnya di Madinah ya. Tahun ini mulai di Masjid Madinah di Bangkinang, tahun depan di Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu kan. Insyaallah ya. Jadi mulai itikaf tahun ini di sini di Masjid Al-Madinah. Ya. Dan tahun depan insyaallah itikafnya di Al-Madinatul Munawwarah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah luar biasa ya ikhwah. Dan itikaf adalah kenikmatan. Putus hubungan kita dengan dunia sementara waktu. Fokus dengan kehidupan kita. 11 bulan sibuk dengan dunia. Masa 10 hari tidak bisa kita memutuskannya. 11 bulan sibuk hilir mudik dengan dunia kita. 10 hari, maka saya pribadi di 10 terakhir Ramadan saya tidak ceramah lagi. Saya sudah sampaikan di masjid manapun. Saya sudah lakukan ini sudah lebih kurang 4 tahun. Di 10 terakhir saya enggak. Kalaupun ada kajian hanya di tempat saya di mana itikaf. Sudah sering hilir mudik kan. Masa 10 hari kita masih sibuk. Insya Allah. Tapi silakan bagi yang lain ingin, para asatidz lain, ini kan pilihannya. Saya merasakan betapa waktu itu sangat indah sekali. Kita qiyam, kemudian kita tilawatil Quran, duduk, paling isi kajian hanya di tempat di mana kita beriktikaf. Kalaupun nanti di sini ada iktikaf, maka berharap juga ada kajian-kajian sehingga itu menyemangati kita dan bisa mengawal ya, ruh kita agar selalu terjaga dalam mengintai malam-malam yang sangat berkah, itu malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Sekali lagi kita berharap kepada Allah, semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kepada kita taufik di dalam melaksanakan ibadah pada bulan-bulan Ramadan, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah pertemukan kita di Kamis yang akan datang di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.